Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleh yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu hadir di masjid ini. Rasakanlah Bapak Ibu, subuh ini kita benar-benar telah mendapatkan nikmat yang sempurna, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidayah. Jika nikmat itu hadir bagi ini Bapak Ibu, maka bersyukurlah Bapak Ibu. Jangan ada lagi di antara kita yang bersedih, yang gundah gulana, yang merasa sepertinya dia jauh dari nikmat. Padahal Bapak Ibu luar biasa sekali apa yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tetap malaikat Bapak Ibu. Kita adalah orang yang terkaya di dunia. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehat di surga yang masih berada di lolong, yang masih berada di dunia yang dibanggakan, masih berada di masjid iman, bersyukur kita kepada Allah. Kita insya Allah menuju surga yang masih berada di dunia. Kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surah Ali Imran 191. Bayangkan Bapak Ibu, Ali Imran ini sampai ayat 200. Kita sudah 191. Dari Ali Imran 1 kita sampaikan di sesi ini setiap Senin dan Kamis. Tanpa terasa sudah masuk ayat 191. Kalau bisa Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu semua sudah pernah mengkhatamkan Al-Quran. Niatkanlah minimal 1 kali dalam kehidupan kita. Kita khatam pula membaca terjemahan Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca terjemahannya Bapak Ibu. Ya, ayatnya itu kita baca. Dan ada tidak sekali dalam umur kita, dalam umur 60 meninggal, 70 meninggal, minimal 1 kali pernah doa khatamkan Al-Quran itu dalam bentuk membaca terjemahannya. Bagi kita yang hadir setiap Senin Kamis, kami menyampaikan ini setidak-tidaknya Ali Imran hampir kita khatam Bapak Ibu, ya, hampir kita khatam. Karena Ali Imran sampai 200, sekarang kita masuk ayat 191. Jadi Bapak Ibu, kita review sedikit ya 190, di mana Allah mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab.
Jadi Allah memuji ulil albab di sini Bapak Ibu. Ulil albab lah yang bisa melihat kebesaran Allah. Dia langit, dia lihat langit, dia lihat bumi, dia lihat isi langit, dia lihat isi bumi. Dia merasakan betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah. Allah katakan orang seperti ini adalah ulul albab. Kemudian di ayat 191-nya Allah gambarkan ciri-ciri ulul albab itu. Tentu Bapak Ibu, kita ingin masuk kelompok ulul albab ini. Maka cocokkanlah hidup kita dengan apa yang Allah gambarkan di Ali Imran 191 ini. Kalau sudah cocok, alhamdulillah kita sudah masuk kelompok ulul albab. Tapi kalau belum Bapak Ibu, belum terlambat untuk berubah diri kita, untuk menjadikan diri kita persis seperti ulul albab ini. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman. Orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri. Tidak hanya ketika berdiri, wa qu'udan. Ketika duduk juga dia mengingat Allah. Wa ala junubihim, dan di atas pembaringan mereka. Di atas pembaringan pun dia mengingat Allah. Tiga itu posisi hidup kita Bapak. Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika di pembaringan ketika tidur. Maka rasakanlah ini Bapak Ibu, apakah di tiga posisi ini kita selalu ingat Allah. Dalam berdiri, apapun yang kita kerjakan dalam posisi berdiri, kita ingat Allah. Maka orang yang seperti ulul albab inilah yang kami minta setiap pagi. Kiranya Allah berikan hidayah kepada kita di setiap detik kehidupan kita. Kalau ini kita minta Bapak Ibu, inilah ulul albab. Ketika kita berdiri, apapun yang kita kerjakan di posisi berdiri itu kita ingat Allah. Ketika kita duduk, dalam posisi duduk itu pun kita ingat Allah. Apa yang kita kerjakan ketika duduk, apakah ini benar sesuai dengan Allah, tuntunan Allah? Tontonan yang saya nonton ini apakah diberkati Allah? Karena ketika duduk pun dia berzikir, dia ingat kepada Allah. Berzikir dalam bentuk mengeluarkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu juga zikir. Dan memikirkan Allah, melihat apapun yang kita buat, itu juga zikir. Ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika pembaringan ingat Allah. Sementara banyak kita lihat ada lagu-lagu, ketika berdiri ingat kamu, ketika duduk ingat kamu, ketika berdiri ingat kamu. Kalau ingat kamu di sini dengan pasangan kita yang tidak halal, tidak benar Bapak. Di orang beriman, kamu dari sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berzikir, ulul albab itu Bapak Ibu, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, tidak hanya berpikir, tapi juga apa? Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak hanya berpikir, juga berpikir. Inilah ciri ulul albab Bapak Ibu. Apapun yang dia kerjakan, dia berpikir dulu, dia zikir dulu. Banyak orang melakukan sesuatu, apa yang terpikir langsung dia kerjakan. Sementara ulul albab berpanduan antara zikir dan fikir. Maka pastikan zikir dan fikir ini menjadi senjata kita. Ketika ada persoalan, tentu kita berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk memecahkan persoalan ini. Ketika kita berpikir itu, kita selipkan zikir, berzikir kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Mengetahui. Tunjukkan ya Allah langkah apa yang lebih baik, yang Engkau ridhoi, yang harus saya lakukan ya Allah. Kalau itu kita kerjakan, kita ulul albab. Kemudian Bapak Ibu, tidak hanya berzikir dan berpikir, ulul albab itu berdoa kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dia berpikir, dia berzikir, dan dia berdoa. Tiga konsep ini jadikanlah konsep kehidupan kita ketika kita berdiri, ketika kita berbaring, dan ketika kita duduk. Apa doanya? Rabbana la salata hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Apapun yang Allah takdirkan tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Kita tidak paham.
Ketika Allah takdirkan sesuatu kepada kita, tidak kita inginkan, kita ingin A, Allah berikan B kepada kita. Mampukah kita mengatakan ini? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami telah yang menciptakan ini sia-sia. Bayangkan begini posisi orang ulul albab. Dia ingin A, Allah berikan B. Ketika dapat B, dia mampu mengatakan apa yang bertakdirkan ini. Tidak sia-sia. Kemudian dia memuji Allah. Dia minta sesuatu kepada Allah dan belum Allah berikan, dia mampu meminta kepada Allah. Subhanaka faqina azabana. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Luar biasa Bapak Ibu. Dia setiap berdiri dia ingat Allah, dia berpikir tentang Allah, berbaring dia ingat Allah, berpikir tentang Allah, dulu berbaring berpikir tentang Allah. Kemudian dia berdoa, dia minta pula kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Padahal perbuatan dia itu sudah masukkan dia ke dalam surga, tapi tetap dia waspada, tetap minta kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka. Mari Bapak Ibu, kita buktikan kita ulul albab, kita ikuti apa yang Allah gambarkan di Ali Imran 191 ini, sehingga nikmati hidup dari dunia dan selamat dari api neraka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.